Rasulullah kita mendengar, maka seolah-olah Rasulullah SAW yang berbicara sama kita, seolah-olah Allahnya itu ada di hadapan kita, seolah-olah Rasulullahnya, nabinya ada di hadapan kita. Itu namanya mengesahkan supaya berkesan dalam hati seolah-olah ada gitu. Jadi bukan sayanya, wah ini Allahnya, seolah-olah yang bicara itu Allah. Ya. Terus yang keempat yaitu niat amal wa tabligh, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Misalkan ya sholat ya niat mengamalkan, zikir mengamalkan ya. Itulah daripada adab-adab ta'lim wa ta'alum. Kami tak baca nak? Bisa. Ini kita akan baca pentingnya kita baca Quran. Kenapa kita harus penting baca Quran? Karena dengan membaca Quran itu sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita sering baca Quran itu nanti kita dikubur akan terang, sementara kita akan mati kan ya, akan dikubur semuanya ya. Nah, dengan membaca Al-Quran, sering kita membaca Al-Quran, maka kita akan terang di alam kubur. Jadi menjadi penerang. Baca Quran itu untuk menjadi penerang kita nanti dalam kubur. Allah. Jadi bahkan bukan itu saja. Jadi ketika membaca Quran itu bukan saja nanti kita akan mendapatkan penerang dalam kubur, tetapi nanti di dunia saja kalau kita sering baca Quran itu hati kita tenang gitu kan. Coba kalau kita sedang baca Quran terus sama kita dihayati gitu ya, nah hati itu tenang. Saya ini tidak percaya, boleh nanti dites ya. Kalau sudah ini nanti ketika di tempatnya gitu ya ada Quran dibaca, sambil kita baca sambil dihayati itu nanti akan tenang, akan jiwa kita itu akan tenang dengan membaca Quran itu. Tidak akan yang tadinya gelisah, tadinya bingung, tadinya apa. Pokoknya banyak hal-hal yang di otak kita itu, banyak hal-hal macam-macam masalah itu ketika kita membaca Quran itu nanti akan timbul ketenangan di dalam hati kita. Cuman karena kitanya kebanyakan tidak tahu ya kan kita tidak tahu kalau dengan membaca Quran itu akan penerang kubur, kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu kalau dengan membaca Quran itu akan menenangkan jiwa kita. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita bisa mencobanya ya. Mungkin dengan asbab seperti saya memberitahu mungkin kepada tuan-tuan ya, kepada anda-anda nanti ketika di sana bisa dipraktekkan. Tapi bagaimana kalau yang tidak bisa baca Quran? Ini semua bisa baca Quran semuanya. Bisa, Masya Allah, hebat berarti bisa baca Quran semuanya. Nggak usah belajar lagi, nanti tinggal dipraktekkan. Nanti insya Allah akan menjadi penenang hati kita, jiwa kita itu akan tenang. Dengan seperti itu, walaupun mungkin awal-awalnya kita itu membaca Quran itu susah. Kan malas ya kalau baca Quran ya. Pas mau buka teh, udah seayat, 2 ayat, malas mau baca teh. Tapi kalau dipaksakan, lama-lama ternyata enak juga. Lama-lama itu bisa enak. Tapi kalau awal-awalnya mungkin malas, tapi dengan istiqomah kita paksakan aja, udah walaupun malas juga, nanti insya Allah akan enak, akan ketika sudah mendapatkan ketenangan akan mudah. Akan diawali dengan apabila kalau bulan nggak apa-apa gitu aja. Dari satu bidang. Dan kita akan baca fadilah membaca Al-Quran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika malaikat Jibril alaihissalam turun berada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi banyak fitnah. Beliau bertanya, apakah jalan keluar darinya? Wahai Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menjawab, Kitabullah, hadis riwayat rajim dari kitab Ar-Rahmatul Mahmudah. Faidah, mengamalkan isi Al-Quran akan menjauhkan diri kita dari fitnah. Keberkahan membacanya dapat menyelamatkan kita dari fitnah, seperti yang dijelaskan dalam hadis kedua-dua, bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah tersebut, dan setan-setan akan keluar. Para ulama menafsirkan bahwa fitnah di sini adalah
datangnya Dajjal, bangsa Tartar dan lain-lain. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis seperti itu dengan panjang lebar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian agar membaca kalamnya, perumpamaan seperti suatu kaum yang terlindung dari dalam bentengnya, dari arah manapun musuh menyerang, mereka akan mendapatkan kalamullah sebagai pelindung. Itu orang-orang yang baca Al-Quran itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terkena fitnah. Ya. Fitnah di sini banyak fitnah itu ya. Pernah kita menjadi orang begini diomongkan jadi fitnah gitu ya. Itu termasuk salah satu fitnah. Maka untuk itu kita belajar. Di sini kan semua bisa baca Al-Quran ya. Bagaimana alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba yang lain boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ya.